Ya, terkait dengan Idul Kurban tahun ini, memang ada dua panduan ya dasar yang kita pegang, yaitu Fatwa Ulama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 34 tahun 2023. Terus kemudian edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 54/12/2023. Nah, ini terkait dengan itu. Semua itu mengatur tentang pelaksanaan hewan kurban terkait dengan adanya wabah LSD, Limp Skin Disease. Jadi penyakit benjolan itu. Nah, benjol-benjol pada sapi itu. Kemudian juga kewaspadaan terhadap PPR. PPR ini menyerang kambing dan domba. Jadi PPR itu Pes des Petit Ruminans. Ya, ini namanya juga agak sulit menyebutnya, jadi PPR saja. Jadi penyakit itu ingusan sebenarnya. Penyakit ingusan, kemudian ada diarenya juga kalau yang parah. Kemudian ya kalau ingusan pasti di matanya juga akan terjadi banyak leteran. Nah, ini penyakit ini kalau di Indonesia baru ada hasil serologis saja yang dikeluarkan oleh BEFET Wates ya. BEFET Wates itu menemukan secara serologis itu dari hasil surveillance mereka. Nah, ini kita juga perlu waspada karena di Thailand sudah masuk kan. Ya, jadi penyakit ini penularannya cukup tinggi, jadi menularnya cepat dan kematiannya juga tinggi untuk domba-domba. Untuk pencegahannya sendiri, pencegahan tentu saja kita terkait dengan masalah biosecurity, ya kan, lalu lintas juga harus dijaga, ya kan, jangan sampai penyakit-penyakit dari luar itu bisa dengan cepatnya menular. Nah, itu biosecurity tetap itu kalau menjaga kontak, ya kan, karena penyakit ini tidak ditularkan oleh vektor. Beda dengan LSD, kalau LSD ini ditularkan bisa dibawa oleh serangga, ya kan, lalat. Akan tetapi kalau PPR ini tidak, dia kontak langsung. Untuk sumsel sendiri dok, sudah ada yang ditemui belum? Nah, kalau sumsel, kalau yang untuk LSD berdasarkan keterangan dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Peternakan melalui Pak Sektis tadi udah bilang sudah ada. Kalau LSD, ya. LSD ini kan sudah lama sebenarnya. Adanya kejadian ini kan sudah lama. Nah, tapi yang tidak perlu kita khawatirkan bahwa LSD ini kan penularannya tinggi, tapi kan kematiannya nggak tinggi. Ya. Jadi ini kalau ada kejadian awal itu segera diobati akan tidak menyebar. Untuk konsumsi sendiri kalau konsumsi kedua penyakit ini yang dikhawatirkan ini tidak menular ke orang. Tetapi kan secara ekonomis, ya kan, ini merugikan peternak karena kerusakan dari, kalau yang udah parah itu kan rusak, tidak bisa dikonsumsi. Kalau LSD itu memang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Nah, kemudian PPR ini kan belum ada kejadian. Nah, makanya kita berharap ini kan bagi penjual, ya kan, ini juga harus memperhatikan itu. Jangan sama-sama ini kita kan, jangan sampai penyakit ini menyebar dengan cepat. Kalau ada tanda-tanda itu segera hubungi petugas kesehatan, ya kan, dokter hewan untuk bisa membantu untuk menangani dan pengobatan. Ada himbauannya sendiri untuk peternak? Ya, kalau kepada masyarakat ya tentu saja ayo kita sama-sama, ya kan. Nah, yang pertama itu pastikan untuk ini karena masalah hewan kurban, ya kan. Kita sama-sama memilih hewan kurban yang cukup umur, ya kan. Ini perlu diperhatikan cukup umur, ya. Jangan sampai tidak cukup umur. Itu dibuktikan dengan bergantinya satu pasang gigi tetap, ya. Yang kedua sehat, tidak cacat, ya kan. Tidak pincang, tidak buta, ya kan, tidak kurus. Nah, ini yang penting, ya kan. Nah, jadi itu nanti tidak sehat dalam arti tidak menularkan penyakit menular baik pada hewan maupun kepada manusia. Maka ini bersama dengan tim kesehatan, dokter hewan, ya kan, yang ada di dinas-dinas kabupaten maupun di provinsi, ini kita sama-sama
melakukan pemeriksaan, dan apabila ragu ya silakan datang ke sini minta bantuan, nanti kita akan ikut memeriksa hewan kurban.